Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal atau yang disebut dengan bulan Maulid. Kita melaksanakan peringatan dalam rangka menyambut kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah makna yang terkandung dalam kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yakni kita harus meladani, kita harus melaksanakan segala sunnah-sunnah, segala apapun yang diberikan contoh oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 4 sifat keutamaan. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq yang berarti jujur. Beliau adalah orang yang jujur. Beliau tidak pernah berbohong dan beliau tidak pernah memberikan fakta. Sungguh suatu keteladanan yang patut kita tiru, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah tabligh. Tabligh adalah menyampaikan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diberikan kepada para sahabat dan kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga adalah amanah. Amanah ini adalah dapat dipercaya. Beliau selaku seorang pemimpin adalah orang yang dapat dipercaya. Beliau selalu taat, beliau selalu tegak lurus di dalam menegakkan kebenaran, di dalam menegakkan keadilan. Itu merupakan sifat yang harus kita teladani. Kemudian yang keempat adalah fatonah. Fatonah adalah cerdas. Bagaimana Nabi Rasulullah SAW sebagai panglima perang, sebagai pemimpin umat, dia selalu mempunyai cara-cara bagaimana menenteramkan umat. Beliau mempunyai cara sebagai panglima perang untuk memenangkan pertempuran. Itu adalah sifat tauladan yang harus kita tiru. Jangan sampai anak-anak kita, putra-putri kita meniru tokoh-tokoh barat yang tidak sepatutnya. Banyak sekali di masyarakat kita, anak-anak kita terlalu mengidolakan gaya-gaya barat seperti gaya-gaya artis Korea, artis Cina, dan lain sebagainya. Ini adalah kewajiban kita bersama. Bagaimana cara kita menanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana kita mengajarkan anak-anak didik kita agar mereka mencontoh sikap tauladan dari baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah Nabi sepanjang zaman. Beliau adalah Nabi terakhir dan tidak ada Nabi setelah beliau. Kemudian tidak kalah lupa kesabaran beliau, Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana beliau pada saat berperang, beliau disakiti, beliau dihujani oleh batu-batu, namun beliau tidak pernah membalas. Pada saat itu malaikat penjaga gunung pernah menyampaikan kepada Nabi, "Ya Nabi, jika engkau mengizinkan, maka gunung-gunung itu akan saya terjunkan kepada kaum-kaum yang telah menyiksa engkau." Namun Nabi besar Muhammad SAW berkata, "Ya malaikat, saya diutus adalah sebagai rahmat semesta. Tidak mungkin saya menyakiti umat ataupun umat saya ataupun umat yang lain, karena aku diutus sebagai rahmat bagi semesta alam." Yang kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna bi syarri ad-darra wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Bagaimana kita menginfakkan harta kita
mengkhidmatkan tenaga kita baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhimina ghaidha, bagaimana kita menahan amarah dari diri kita jika kita disakiti oleh orang lain, jika kita difitnah orang lain, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Jangan sampai jika kita menahan amarah, jika kita menuruti emosi, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian nas, bagaimana cara kita memaafkan kesalahan orang lain, bagaimana orang yang telah mendolimi kita, bagaimanakah orang yang sudah berbuat tidak menyenangkan kepada kita. Jika kita memaafkan, maka kapasitas kita atau makhluk kita adalah di atas orang tersebut. Ini adalah merupakan suatu kebesaran dari hati kita, bagaimana kita didolimi, bagaimana kita disakiti, namun kita selalu memaafkan orang tersebut. Kemudian, innallaha yuhibbul muslimin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita berbuat baik, bagaimana cara kita memperlakukan keluarga kita, bagaimana cara kita berbuat baik dengan tetangga, bagaimana cara kita berbuat baik untuk lingkungan, bagaimana cara kita dalam rangka membesarkan bangsa kita, bangsa Indonesia, khususnya di wilayah kita, di wilayah Kecamatan Sogol.